wal maqalatu lan utawi maqalah al khamisatu kang kaping 5 wal ishruna lan 20 di maqalah kang kaping selawe gitu 5 dan 25 qila ikutin ngendikaaken al muqirru utawi wong kang ngaku bitaksiri kelawan pepeko ai tegese bil ajzi kelawan apes anit taati saking nglakoni ketaatan abadan ing dalem selawase mahmudun iku den puji wal iqraru lan utawi pengakuan bitaksiri kelawan pepeko alamatul qabuli iku tengere den trimo li anahu krono sak temene kelakuan Mas Adi kemana Mas? Mas Adi nggak di pondok. Mana Mas Koko? Mas Adi sekarang kemana? Subuhan tadi ada, salaman tadi nggak ada. Li'annahu krono saat temene kelakuan isyaratun iku pertondo ila adamil ujbi maring ora anane ujub ila adamil ujbi maring ora anane ujub wal kibri lan sombong coba baca kali-kali baca Mas Dion baca al-khamisatu iku
tidak siri kelawan kepeko ai kese Jumat di kelawan atas anit toati saking lakoni taatan abadan ing dalam selawase majmudun iku den puji mahmudun iku den puji wal iqraru lan utawi pengakuan tidak siri kelawan kepeko alamatul qabuli iku tengere den trimo dikanahu krono satu menit kelakuan isyaratun iku bertondo ila adamil ujubi maring ora anane ujub wal kibri lan sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kemarin, masih makalah yang ke-24. Kemarin sudah dijelaskan, tapi ini tambahan. Makalah yang ke-12 yang ke-24 kemarin aslu jamil khotoya, pokok dari semua kesalahan hubbud dunya, itu karena cinta dunia. Yang namanya cinta dunia itu wa iya mazada anil hajati, yaitu sesuatu yang melebihi dari kebutuhan hidupnya. Wa aslu jami'il fitani man'ul usri wa zakati, dan pokok dari semua fitnah, tuh semua fitnah mas, terjadinya fitnah itu karena man'ul usri wa zakati, yaitu karena menahan dari 1/10 wa zakati, dan menahan zakat. Di sini kemarin disebutkan wahada min atfil ami, itu merupakan ataf am alal khos. Nah, umum secara umum dari yang khusus. Kenapa mas? Li'annal usra, karena bahwasanya 1/10 khosun itu khusus. Kalau zakat itu umum, gitu, ya toh. Khosun bizuru'i, dengan zakat tanaman, wathimari, dan buah-buahan. Nih, ini ngulas sedikit pembahasan kemarin mas. Jadi kalau orang nggak mau mengeluarkan zakat, ini sebenarnya pokok dari segala fitnah. Perlu mas-mas ketahui, mbak ketahui, santriwati, bahwasanya rukun Islam itu kalau kita jalankan betul-betul, maka hidup kita akan sempurna. Ya, rukun Islam kan dohir, ya, dohir itu kita lakukan dengan dengan betul-betul, maka batinnya akan sempurna. Syahadat itu merupakan pondasi daripada satu agama. Pondasi ibarat rumah itu, ya pondasinya itu, istilahnya lahannya. Dia mengatakan pondasinya, ini pondasi lahan. Kita nggak bisa mendirikan satu bangunan tanpa ada lahan, gitu. Jadi kita harus punya lahan. Makanya syahadat. Orang baik tetapi tidak Islam dalam akidah kita nih, ya, dalam akidah kita, akidah Islam. Orang baik, suka menolong, suka sedekah, suka ngasih makan orang, tapi bukan Islam, nggak diterima. Semuanya nggak diterima. Karena apa? Karena dia nggak punya lahan. Ibarat orang itu yang bekerja di suatu tempat yang bukan tempatnya, nah nggak ada gajinya. Mas Suryade kerja di CNK, dia nyapu baik, nyapu di Epson, nyapu misalnya, bersih-bersih kaca di Epson, atau betulin
gensetnya orang Epson, PT Epson. Kira-kira Mas Surati digaji nggak? Kagak, ya kagak. Walaupun rajin banget. Makanya kalau ada orang misalnya non muslim, misalnya ini sholat bisa, wudu bisa, sholat bisa, terus dia puasa juga, tapi dia belum bersadar, belum mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak mengakui kalau Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah, semuanya itu percuma. Ibarat syahadat itu merupakan tempat untuk bercocok tanam tadi, landasannya. Kalau sholat itu ibarat seperti tiang, kita bikin bangunan tanpa ada tiang nggak bisa berdiri gitu. Jadi harus ada tiang mas nih, kayak majelis kita ini tiangnya harus kuat. Tiangnya pondasinya kuat, pondasinya kuat. Ceker ayamnya ini 23 ini ceker ayam. Kemarin ketemu Habib Chef Alwi, Habib Chef Habibana Chef Alwi yang di Kerawang. Kan majelisnya itu luas ya, 700 meter itu. Tapi yang mau dibangun katanya mau 6 lantai. Wah mantep Bib, saya bilang gitu. 6 lantai. 6 lantai, iya 6 lantai. Beliau bilang itu bukan ceker ayam, tapi ceker kebo, katanya begitu. Ceker kebo saya baru dengar ini, ceker kebo kayak apa, gede. Jadi katanya, kata beliau itu jadi begini. Ceker ayam cuma begini kan, ini semua gede banget karena mau 6 lantai ya kan. Kalau ini maksimal udah 3 lantai aja karena cukup ceker ayam. Agak gede ceker entok itu, gedean dikit ya. Nah seperti itu mas, harus kuat pondasinya. Terus yang kedua kan tiang, biar bangunan ini kuat ya. Dan semua bangunan baik kecil maupun gede pasti ada tiangnya. Itu namanya sholat. Zakat itu ibarat jendelanya, sirkulasinya gitu. Jadi kalau orang udah punya bangunan tapi nggak ada jendelanya, nggak ada ini, ya masuk angin. Makanya orang yang nggak bayar zakat rata-rata ya, yang sudah mencapai nisab loh, yang sudah mencapai nisab dan mencapai haulnya, tetapi dia tidak mau bayar zakat, maka gampang sakit orangnya. Ya, gampang sakit. Apalagi makan barang zakat, cepat mati tambah. Ya kan? Bukan haknya tambah dimakan, bakar zakat. Makan harta zakat padahal bukan haknya. Ini zakat. Puasa itu seperti pagernya, biar aman. Bangunan itu dikasih pagar puasa. Sadat, sholat, zakat, puasa. Yang kelima haji. Haji itu kalau tadi zakat atap sama tembok-temboknya ini loh mas ya. Jadi bangunan itu kan kita punya lahan, terus fondasi, terus sholat itu seperti tiangnya, zakat itu atapnya, atap bangunan kan pada atap kan kehujanan mas, ya kan, masuk angin tadi, nggak ada temboknya, nggak ada ini. Kalau itu udah jadi kan, orang itu kalau udah sholat, udah puasa, bangunan udah sempurna sebenarnya, tapi kurang aman. Tanpa orang sholat, zakat itu udah jadi bangunan, tapi lebih aman lagi dengan kasih pagar. Makanya orang yang berpuasa cenderung kuat badannya, walaupun kurus ya, walaupun kurus tapi jangan lihat kurusnya, tapi punya kekuatan. Orang yang suka puasa. Haji itu seperti gapura.
Kalau kita masuk kan ada gapura, terus ada hiasan-hiasan. Nah ini seperti haji, pelengkap saja, pelengkap. Makanya ibadah haji itu wajib hanya orang-orang kaya saja, yang mampu saja. Orang nggak haji, kalau memang dia nggak mampu nggak masalah. Bangunannya jadi udah, puasanya udah oke. Tapi dia nggak mampu untuk bikin gapura, nggak masalah. Kita jarang punya gapura ini. Orang jarang punya gapura. Yang punya gapura itu orang-orang kaya. Nih kita masuk ke rumahnya DPR, DPRD gitu. Karena rata-rata ada gapuranya gitu ya mas. Atau kita masuk gedung istana pasti ada gapuranya. Karena gapura itu menunjukkan orang-orang kaya yang punya gapura. Kalau orang-orang miskin enggak, nah, gitu. Nah makanya jangan sampai kita ini tidak mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisabnya, kalau sudah mencapai haulnya. Karena apa? Orang yang menahan tidak membayar zakat, ya, menahan hartanya tidak membayar zakat, maka itu merupakan biang daripada fitnah. Ya, biang daripada fitnah. Fitnah apa saja, Mas? Nah, kalau ini disebutkan cuma 1/10 itu khusus untuk tanaman kemarin dan tumbuh, tanaman dan buah-buahan. Ada zakat apa mas? Kan ada berapa nih? Zakat itu kan kemarin ada berapa? Berapa macam? 1 hewan ternak, ma'ashi. Yang kedua emas perak. Yang ketiga tanaman, ya, buah-buahan. Terus apa lagi? Urudut tijarah, barang dagangan, ya, barang dagangan. Kalau barang dagangan berapa mengeluarkannya? Barang dagangan itu wajib dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab. Dia dagang sudah setahun. Hitungannya hitungan hijriyah mas. Mas mulai dagang nih 1 Muharram. 1 Muharram. Maka nanti kalau sudah 1 Muharram lagi, ya, 1 Muharram berarti wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah mencapai nisab. Mencapai nisab itu berapa? Nisabnya sama dengan nisabnya emas, 77,58 gram. Kalau nasi uduk wajib dizakatin enggak? Jualan nasi uduk mah, ya mas tahu sendiri, kadang-kadang habis hanya untuk beli beras, nanti buat kulakan lagi dimakan keluarganya. Ya enggak wajib. Rata-rata kalau dagang kecil itu enggak ada yang wajib bayar zakat mas. Yang wajib itu ya kira-kira kayak toko grosir, ya kan, toko agen-agen itu caranya kalau udah setahun dihitung semuanya nih, baik modal maupun harta yang ada dihitung semuanya, terus dikurangin utang. Nyisanya berapa nih? Oh, nyisanya ini apa namanya nih? 77,58 gram. Dia wajib zakat. Oh, enggak nyisa belas, ini banyak utangnya, enggak wajib bayar zakat. Gitu. Paham? Di sini ada tambahan waliz mana? Wali zakatil badani dan zakat badan, zakat fitrah, zakat badan itu, zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu wajib, semua orang wajib bayar. Siapa mereka yang wajib bayar zakat? 1, Islam. Berakal enggak? Enggak ada syarat berakal mas. Jadi Islam. Yang kedua, dia menjumpai sebagian dari Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Itu syaratnya. Makanya anak yang baru lahir nih,
ntar malam takbiran, lebaran, ntar malam takbir Idul Fitri. Ada anak ntar sore ini lahir, taruhlah jam 4:30 lahir. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 kurang seperempat, ya toh? Jam 6 kurang seperempat, 4:30 tadi, 6:30 mati, wajib bayar zakat. Anak itu berakal enggak? Enggak. Jadi syaratnya orang gila itu juga wajib bayar zakat, fitrah, zakat fitrah, ya kan? Selama orang gila itu, siapa yang wajib menanggung? Orang yang menanggung zakatnya orang-orang gila itu adalah ya orang yang ngopainin dia, gitu, yang ngopainin dia. Dan kalau dia orang gila itu kesana kemari, itu orang gila itu, kalau dia punya harta diambilkan dari hartanya. Oh dia nggak punya harta, ya nggak wajib bayar zakat. Jadi satu Islam, kedua dia menjumpai sebagian dari Ramadan dan menjumpai sebagian bulan Syawal, wajib bayar zakat. Kalau ada orang mati di pertengahan bulan Ramadan, dia nggak wajib bayar zakat. Kenapa? Dia tidak menjumpai sebagian bulan Syawal, gitu. Tapi dia udah bayar tanggal zakat kemarin tanggal 5 hitungannya, jadi sedekah untuk dia, gitu. Yang ketiga, punya kelebihan dari harta yang dimakannya itu, punya kelebihan besok itu loh. Besok pas hari raya itu dia punya kelebihan. Ada orang miskin dikasih bantuan pas hari raya itu, dia punya banyak beras misalnya, wajib bayar zakat, gitu, paham? Jadi enggak, saya fakir miskin, lah dia situ punya kelebihan makanan enggak waktu bulan Ramadan? Ada sih lebih, misalnya dia tahu wajib, gitu. Jadi karena apa? Ini untuk membersihkan badan kita, menyempurnakan ibadah puasa kita itu dengan zakat fitrah. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al khamisatu yang kelima, wal isruna dan 20. Maqalah yang ke-25 sekarang teh. Kira dikatakan al muqiru, adapun orang yang mengaku bitaksiri. Bitaksir itu pepeko. Pepeko itu merasa ceroboh dia. Aib bil ajzi, yakni merasa lemah, anit taati, dari menjalankan ketaatan, abadan, untuk selama-lamanya. Mahmudun, itu dipuji. Jadi orang yang ngaku, ya, banyak kekurangan, ya. Yakni wal iqraru, adapun pengakuan bitaksiri dengan lemah menjalankan satu ketaatan tadi, Mas. Alamatul qabuli, itu merupakan pertanda diterimanya satu amal. Li'annahu, karena bahwasanya demikian itu, isyaratun, merupakan isyarat ila adamil ujbi, tidak adanya ujub wal kibri, dan sombong. Apa bedanya ujub sama sombong? Apa bedanya nih? Bisa? Ada yang tahu? Santri ini. Ujub enggak kelihatan, sombong kelihatan, betul. Jadi sombong ini nih sedesa Serang ini, saya lah yang paling kaya ini. Sombong, kamu itu siapa? Cemen, ini sombong, ya kan? Ya kan? Nah ini yang menunjukkan, membandingkan bahwa dirinya lebih, memiliki sesuatu lebih, itu sombong. Ujub itu merasa dirinya, gitu. Makanya ini yang lebih bahaya, Mas. Kalau misalnya ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin sedekah, pokoknya terkenal ahli ibadah lah. Dalam hatinya terbersit,
kelihatan nih saya pasti masih surga, yang lain ini kelihatannya neraka semua. Begitu, ujub, merasa dirinya bangga dengan amalnya, ini ujub, ya kan? Nah di sini dijelaskan Mas, makalah yang ke-25 ini dia merasa lemah, belum melakukan satu ibadah yang sempurna. Jadi istilahnya udah sholatnya udah bagus, udah sempurna, memenuhi syarat rukun, tapi terus dia bilang begini, ya Allah, sholat saya diterima apa enggak ya Allah, cuma saya itu merasa kurang. PPK itu begitu Mas. Ya Allah, puasa saya diterima apa enggak ya Allah, puasa kok kayak begini modelnya gitu. Ini namanya al-iqraru bit taksir. Sedekahnya udah banyak, wah ini dibandingkan dengan sedekahnya Abu Bakar mah saya ini nggak ada apa-apanya ya Allah. Ini misalnya dia udah sedekah, ahli sedekah segala macam, dia merasa kurang aja. Saya ini nggak pantas masuk surga ya Allah. Ini tanda-tandanya dalilun, ya, alamatul qalbi, qabul. Itu pertanda kalau ada orang mengaku banyak kekurangan dalam menjalankan ibadah, ya. Ini merupakan pertanda bahwasanya ibadahnya diterima oleh Allah. Ada orang melakukan ibadah haji, ada orang melakukan ibadah umroh berangkat. Ya Allah, saya menjalankan haji ini, menjalankan umroh ya Allah kemarin kayak gitu, diterima apa enggak? Ya Allah. Nah, ini jadi merasa banyak kekurangan Mas. Nah ini merupakan, ini tanda bahwasanya amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang merasa, misalnya ini Kabupaten Bekasi ini nggak ada yang bener sholatnya ini, cuma saya sendiri nih kelihatannya yang bener ya, itu paling gak diterima ini orang sholatnya, ya toh? Paham kan ya? Paham. Jadi orang yang apa, ngaku dirinya banyak kekurangan, tawadhu, ini semakin tawadhu orang seperti ini, ya, nggak merasa apa, dia nggak bisa sombong, nggak bisa ujub. Orang-orang seperti ini padahal udah alim, alama, udah ulama besar, ya, tawadhu. Abuya Said Agil Sirot itu beliau sering ke Lirboyo. Ngapain? Ngaji, Mas. Mas sering melihat kan videonya? Beliau ngaji. Padahal udah beliau ketua PBNU dulu Mas. Ya kan? Sekarang kan Buya Yahya, yang Gus Yahya. Kalau orang-orang ketua PBNU itu udah orang, beliau itu orang-orang yang pasti hebat. Makanya Mas, jangan sampai Mas itu bandingkan para kiai, ya. Kiai ini mah begini, kiai ini jangan. Semua para kiai, para ulama-ulama itu Masya Allah. Ini ada sebabnya penyakit kayak gini. Dia karena ini satu pengurus NU deh, pengurus NU ada ini oknum saya bilang. Ketika NU, ya, NU dipimpin oleh misalnya Abuya Said Agil Sirot yang dulu kemudian diganti sekarang sama Abuya Yahya, ya. Nah, jelek-jelekin Abuya Yahya. Ini ada yang kayak gitu Mas. Terus karena mentang-mentang dia enggak jadi pengurus. Ini menunjukkan orang-orang agak beres, ya. Paham? Jangan banding-bandingkan seorang kiai, ya.
ulama kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau-beliau itu, ilmunya sabrek-abrek. Beliau masih ngaji. Saya kadang lihat beliau masih ngelugot. Wahyu waktu Mbah Yai Anwar ya ngaji, beliau masih ngelugot Mas. Padahal beliau Yai Said Al-Qisirot, Abu Ya Said Al-Qisirot dikenal di dunia. Ya, tapi beliau masih ngaji. Kita Mas dikenal orang kerobokan, beliau orang kerobokan tetangga doang. Dunia mana orang Serang dikenal enggak? Lah iya, ini kadang-kadang kita udah merasa kita besar. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang yang merasa dirinya banyak kekurangan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, itu pertanda diterimanya ibadahnya. Gitu, paham Mas? Ini makalah yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim astaghfirullahal adzim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.